Hai guys, welcome back to Yeping Era. Hari ini sama buku, tetap di buku Unbreakable. Ini ada satu bab yang aku baca sampai 2 kali. Kamu tahu babnya tentang apa? Tentang shifting your focus. Di bab ke-12 Kak Wilda kasih gambaran lah, cerita-cerita gitu ya. Aku ceritain intinya. Ketika kita merasa bahwa kita ketinggalan jauh sama orang lain, entah itu dari segi capaian, misalkan kayak buka medsos, lihat orang udah nikah, lihat orang udah study exchange, lihat orang udah buka bisnis, lihat orang sukses sama karirnya dan lain sebagainya. Banyak banget kan distract yang ada di media sosial itu. Ketika kita merasa ketinggalan jauh dari itu semua, Kak Wilda kasih satu gambaran dan hikmah yang menurutku semua orang harus tahu sih. Walaupun ini basic, tapi karena ini basic ya, jadi kayak harus punya gitu loh kita ini, aku, kalian, atau siapapun itu. Kalau kita nggak punya ini, kita jadi orang yang suka iri, suka julid, suka nggak bersyukur. Pokoknya hal-hal buruk lainnya bisa jadi itu ada gitu loh. Jadi kalau kita suka kepikiran, suka overthinking, suka anxiety, sedih, kita itu sebenarnya harus belajar ngalihin fokus aja sih. Makanya judulnya Shifting Your Focus. Caranya gimana? Coba geser fokus kita ke hal-hal yang bikin kita itu mikir. Kira-kira orang yang kita lihat di media sosial itu dengan segala capaian yang gak kita punya, di balik layar mereka seperti apa? Nah itu kan kita yang gak tahu. Mungkin. Nah ini balik lagi ke mindset ya teman-teman. Kita kalau sama orang, sama apapun hal yang kita pikirkan, kita takutkan, usahakan untuk berpikiran positif. Misal kayak mungkin dia itu juga berjuangnya mati-matian, lebih keras daripada kita. Yang kita lihat kan cuma highlightnya dia di story atau gambar-gambar yang dia post di Instagram atau dimanapun itu, yang kita nggak tahu gimana cara dia take fotonya. Tapi karena kita seringnya nggak mikir kayak gitu, jadi kita sering lupa kalau kita itu juga punya pencapaian sendiri. Buktinya kita sudah bertahan sejauh ini, sudah lewatin masa-masa sulit yang kita punya, masih punya semangat untuk terus bergerak dan berkembang. Kita harus ingat itu. Ini Kak Ida kasih kutipan di sini. Jadi kalau kita fokus ke ketakutan, maka rasa takut itu akan makin besar. Tapi kalau kita fokus ke rasa syukur, maka hati kita yang akan dipenuhi dengan kedamaian. Kita itu mikirnya itu harus penuh dengan kesadaran ya, supaya kita itu masih punya banyak hal yang bisa disyukuri, seperti kita masih punya waktu untuk belajar, untuk berkembang, kita masih punya orang-orang yang sayang sama kita, yang peduli sama kita, dan yang penting adalah kita masih punya kesempatan untuk terus bertumbuh. Karena hidup ini tidak selalu tentang menghilangkan semua gangguan, semua masalah, dan semua rasa takut. Itu semua pasti kita dapatkan gitu loh, akan datang kepada kita, itu pasti. Justru Allah ngajarin kita untuk harus punya kendali, bukan kendali atas situasi, tapi kendali atas reaksi. Reaksi kita itu bagaimana? Kita dikasih pilihan sama Allah, mau tetap diam dan mundur atau terus jalan dan bergerak sambil mengalihkan fokus kita ke hal-hal yang bikin hati kita tenang. Dan kalau dipikir-pikir, hidup ini tuh nggak semua tentang hal yang bisa kita ubah. Satu hal yang bisa diubah adalah kemana kita melihat. Dari situ pelan-pelan semuanya akan mulai berubah. Bukan karena situasinya yang jadi ideal, karena hidup ini nggak ada yang ideal buat siapapun. Tapi karena kita belajar buat melihat POV kita, sudut pandang kita itu jadi lebih luas, jadi lebih jernih, dan jadi lebih bijak. Mungkin memang ada hari-hari di mana kita itu hidup tidak sesuai dengan ekspektasi kita, banyak rencana yang tertunda, bahkan kita pernah ngerasa stuck dengan hidup kita yang gini-gini aja, ya kan? Tapi coba kita buat tarik nafas dan lihat di sekeliling kita bahwa kebahagiaan itu gak datang dari hal-hal yang besar, tapi momen-momen kecil yang buat kita sadar
Kalau kita mau berhenti sebentar, mengalihkan pandangan sebentar misalnya, walaupun kita lagi pusing mikirin masalah, tapi kita kan masih dikasih kesempatan. Kalau anak zaman sekarang ngopi, nongkrong, atau sekedar healing jalan-jalan, cari angin gitu, masih ada hal-hal yang bisa kita nikmati walaupun kita lagi dilema tentang masalah. Jadi jangan biarkan satu hal kecil merusak seluruh hari kita. Jangan biarkan hal-hal yang bikin mood kita rusak itu merusak seluruh perjalanan kita dan fokus kita, karena kita itu sebenarnya jauh lebih besar daripada masalah itu selagi kita menjalaninya bersama Allah. Kita punya Allah gitu loh. Jadi jangan takut, karena fokus itu pilihan. Sekarang tinggal pilih. Tapi kalian harus percaya, kita punya kuasa untuk memilih, dan Allah yang bimbing. Keren banget gak sih? Ini pesan gak hanya buat aku atau kamu ya, ini buat kita semua. Dan aku merasa bersyukur bisa dapat buku ini, karena gak semua hal yang kita hadapi di dunia ini itu bisa kita selesaikan sendiri. Sekian dari review buku ini. Jadi jangan lupa ya guys, kalian harus tetap baca buku, apapun genrenya, apapun bukunya, apapun isinya. Yang penting kalian enjoy dan menikmati setiap lembar dari bukunya. Oke? Karena bagiku membaca buku tidak hanya tentang untuk diriku sendiri. Banyak hal-hal yang ingin aku sharing, ingin aku ceritakan kalian semua. Tapi tunggu dulu, tahan dulu ya guys. Aku ingin menerapkan itu kepada diriku sendiri dulu. Mungkin kalau ada hal-hal yang relate, hal-hal yang penting banget seperti hari ini yang mau disampaikan, kita yakin lagi soal buku ya. Jadi nggak ada yang sia-sia teman-teman. Kalau kalian baca buku, hal-hal baru akan kalian temui, walaupun semuanya basic-basic. Bahkan ada hal yang buat kita kayak wow gitu kan, pernah ya. Nah itu, jadi kalian jangan lupa buat baca buku. Apapun bukunya, please baca buku. Bukan tentang untuk sekedar meningkatkan literasi, tapi untuk memperluas sudut pandang kita, POV kita, dan mindset kita. Jauh lebih produktif ketika kalian hari-harinya membaca buku. Oke, paham? Bye!